Hai para pencinta channel Berdas11.id. Pada kesempatan ini kita akan berdialog santai dengan PJ Bupati Kabupaten Pali. Kita akan mendialogkan masalah program yang diletakkan oleh Bapak PJ Bupati Pali selama memimpin di Kabupaten Pali. Dalam kesempatan ini kami mengharap kepada para pencinta Berdas11.id supaya bisa subscribe, like, dan share pada program ini sehingga kita bisa akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Baiklah para pencinta Berdas11.id, kita akan ngobrol santai dengan Pak Bupati, Bapak PJ Bupati Kabupaten Pali, Bapak Haji Rasyidin Hasan. Selamat sore Pak PJ. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak, kalau kami boleh tahu Pak, kami lihat sejak Bapak menjadi PJ di Kabupaten Pali ini Pak, banyak program-program sudah Bapak letakkan sebagai fondasi awal untuk pembangunan Kabupaten Pali. Salah satunya adalah dari segi mulainya Bapak meletakkan dari pemahaman masalah bahasa Pak. Program ini apakah memang dibuat hanya untuk sebagai program biasa atau memang ada berkelanjutan ke depan Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, alhamdulillah kita dipercaya oleh Gubernur sebagai penjabat Bupati Pali. Dan ternyata setelah kita masuk ke Pali, begitu banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, yang saya kira bisa meningkatkan kualitas masyarakat Pali. Bahkan kemudian tidak mustahil juga Pali bisa go public begitu. Salah satu diantaranya adalah ada komunitas di sebuah desa, yaitu Kampung Inggris, yang saya kira ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat Pali, bahkan juga di luar masyarakat Pali. Kita kemarin ke sana dan luar biasa, ada komunitas yang mereka sudah bisa conversation, sudah bisa menggunakan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris. Kalau ini berada di kota mungkin tidak ada masalah, tapi bukan masalah ya, ini sesuatu yang biasa. Tapi kalau di Pali sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pali mendorong kepada teachernya, kepada murabinya untuk terus dikembangkan, dan alhamdulillah ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama si Abri, yang kedua itu Mbak Reni, yang itu semuanya mereka dengan tulus menjadikan milieu mereka dengan komunitas bahasa Inggris yang luar biasa. Kalau program ini sejauh mana Pak sudah mulai Bapak perkenalkan? Mungkin kalau di Pali sendiri bagaimana proses pembentukan mengenalkan daripada program pengenalan bahasa Inggris itu Pak? Karena biasanya suatu program itu kan selalu akan mengalami suatu kendala Pak, khususnya masalah bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat. Bagaimana program apa yang bisa menangkap sehingga Kampung Inggris ini bisa diminati oleh tidak hanya oleh masyarakat Pali, juga di lingkungan Sumatera Selatan. Ya, inilah kemudian peran dan fungsi dari media itu harus mempublis, bagaimana menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa di Pali ada Kampung Inggris yang saya kira punya kemampuan untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat mereka yang mau belajar bahasa Inggris. Dan ternyata alhamdulillah sekarang tidak hanya masyarakat biasa, tapi masyarakat luar sudah bisa hadir ke situ, termasuk juga para birokrasi yang memang mereka pengen bisa berbahasa Inggris secara conversation, sudah banyak yang belajar di situ. Ini kita jaga bersama dengan pemerintah. Kita sudah meminta kepada dinas-dinas terkait itu bisa berkontribusi ke sana. Mungkin dari sisi buku-buku bacaannya, literaturnya, sehingga tidak berjalan sendirian, bahwa itu adalah bagian daripada kebutuhan pemerintah Kabupaten Pali. Insya Allah melalui ini Pali akan lebih go public itu kan. Kenapa? Sekarang sudah yang datang ada yang dari Jambi, ada yang dari Padang, ada yang dari Banyuasin, ada dari Linggo. Nanti kan mereka juga akan menginformasikan kepada masyarakat yang ada di sana. Dan memang persoalannya adalah persoalan tempat ya, yang sampai sekarang kita belum memiliki tempat yang luas. Oleh karena itu kemarin kita bersama-sama dengan Kapolres dan beberapa dinas kita ajak ke sana untuk bahwa ini adalah tanggung jawab bersama.
ya, jangan mereka sendirian, tapi kita juga harus berkontribusi pada mereka. Oke, para pencinta channel Berdas 11.id, sebelum kita melanjutkan daripada ngobrol santai kita dengan PJ Bupati Kabupaten Bali, silakan subscribe, like, share program ini sehingga kita bisa melanjutkan program dialog santai ini ke depannya. Oke Pak Bupati, tadi Pak Bupati mengatakan bahwasanya lokasi ini belum memiliki tempatnya. Kira-kira fasilitas apa yang akan Bapak kembangkan sehingga komunitas ini bisa lebih menggo dalam tanda kutip, tidak hanya di Sumatera Selatan, juga mungkin menggo ke seluruh Indonesia. Karena kita ketahui di Indonesia kan persaingan kita itu kan banyak di Pulau Jawa, Pak. Jadi program yang program ini ada program yang sangat brilian. Kira-kira ke depannya mau diapakan program komunitas ini? Iya, jadi ke depan kita pemerintah Kabupaten Bali tentunya memperhatikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan harus kita bangun di sana. Itulah kemarin kami mengajak termasuk juga dinas yang terkait untuk bisa berkontribusi seperti pembangunan tempat belajar, termasuk juga asrama mereka bermalam, kemudian fasilitas lain, olahraga, rekreasi dan lain sebagainya. Jadi nanti di sana orang akan betah gitu, menyukai bahasa Inggris, bisa conversation by English, dan mereka nyaman karena tempatnya itu insya Allah akan lebih luas daripada yang sekarang ini. Saya minta kepada Perkim untuk memikirkan bagaimana kemudian ada bantuan pemerintah yang bisa dibangun di tempat itu. Sustainabilitas kita atau keberlanjutan kita jaga. Oleh karena itu nanti mungkin Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga itu bisa bareng-bareng ke sana untuk membina mereka dari sisi-sisi lain. Karena dari sisi bahasa barangkali mereka lebih berkompeten daripada kita. Ya, termasuk juga kalau bisa mungkin menghadirkan kawan-kawan dalam hal ini si Mas Abri atau Mbak Reni untuk bisa datang ke sini sehingga memberikan penguatan terhadap program yang sekarang sudah berjalan. Kalau untuk komunitas ini Pak, kalau dari luar untuk menjadi peserta atau masuk ke kawasan ini, apakah sudah dibebankan biaya atau masih dalam kondisi digratiskan atau bagaimana? Ya, jadi mereka sebagian juga membawa bekal, tetapi juga kayak kemarin kita juga, makanya saya membawa dinas sosial ya. Ayo kita lihat bahwa ada kelompok seperti ini yang mereka mesti harus mendapatkan bantuan, karena ketika berbicara pendidikan itu kan sejatinya menjadi kewajiban pemerintah. Ada masyarakat yang sudah punya inisiatif yang begitu cerdas, bagaimana kita mendorong sehingga inisiatif yang cerdas itu, kemudian kemauan mereka membangun itu, kita juga iringi dengan apa sih yang bisa kita bantu ke mereka. Oke Pak Bupati, selain daripada program komunitas, ada program lagi nih Pak yang bisa mengangkat daripada Kabupaten Bali. Kan selama ini Bali kan suatu kabupaten yang daerah pemekaran yang baru Pak ya. Banyak hal-hal yang sifatnya masih perlu pembenahan Pak. Kedepannya selain dari program membentuk daripada komunitas bahasa Inggris ini, ada program yang kedepannya akan Bapak letakkan di masa kepemimpinan? Iya, tentunya setiap orang punya semua orang pengen punya legacy. Yang orang pengen kenangan. Maka selama saya jadi PJ Bupati, saya membidik kaula muda. Ya. Banyak potensi anak-anak muda yang belum maksimal untuk kita gali kemampuan mereka. Maka saya kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan para pengusaha, kita mengundang mereka, termasuk insya Allah besok kita undang binaan UKM, binaan BI, untuk mereka menginfluencer kepada anak muda kita. Jadi anak muda kita ada yang namanya aktivis Desa Pali, ada juga Karang Taruna, ada juga pemuda pondok pesantren, ada juga
mantan BGP, Bujang Gadis Pali. Kita berdayakan mereka mampu kok, banyak potensi. Mohon maaf, contoh ya, kita punya makanan khas Sagaruru, ini bisa go public tuh ya. Bagaimana kemudian kita mendesain sedemikian rupa produk-produk yang ada di Pali ini bisa digandrungi. Dulu ada kopi yang namanya kopi itu luar biasa. Itu ada minuman di sini yang luar biasa. Kemudian termasuk batik yang saya pakai ini kan batik Pali ya. Itu juga bisa kita buat sedemikian rupa untuk menjadi salah satu tren anak-anak muda di Pali. Jadi sudah beberapa kali mereka ingin ketemu dengan saya, dan alhamdulillah kita berikan arahan, kita berikan motivasi kepada mereka. Gongnya itu besok pagi. Kita pengen tahu dari sekian banyak anak muda Pali itu fashionnya di mana aja, ya, kecenderungannya itu di mana saja. Mungkin ada yang pengen otomotif, mungkin ada yang pengen jadi entrepreneur A, B, C, D, E. Kita coba undang, termasuk juga saya minta juga nanti dengan perusahaan-perusahaan bagaimana CSR-nya itu bisa mengalir ke anak-anak muda yang punya kreatif itu, sehingga kreativitas mereka kita bangun, tetapi juga dengan modal yang mudah-mudahan bisa menjadi pemicu mereka untuk bisa berbuat sesuatu. Sayang kalau kemudian di masa muda dibiarkan begitu saja tanpa adanya produk-produk yang harus mereka buat. Ketika mereka sudah punya produk, nanti ya lagi-lagi awak media yang bisa mempublis kepada masyarakat. Ini loh di Pali ada kegiatan ini loh di Pali ada komunitas seperti ini dan lain sebagainya. Maka saya yakin ke depan Pali akan luar biasa karena potensi alamnya juga banyak belum digali gitu ya. Ada tempat pemandian yang namanya di Sungai Purun itu bagus tapi belum digali. Sambil lewat saya lihat ada Sepatan ya, itu juga belum digali. Jadi banyak potensi-potensi. Sementara sisi lain masyarakat Pali juga butuh dengan wisata. Tetapi wisata ini mungkin ke depan kita bangun sedemikian rupa sehingga kan akan ada peredaran uang, peredaran ekonomi gitu kan. Termasuk tadi yang bahasa Inggris, kalau orang banyak datang ke sini, maka ada efek dominonya, maka ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Mereka manusia pasti makan, ya kan? Mereka beli kan. Nah, maka berapa banyak nanti warung-warung ya yang menyediakan makan mereka. Kalau 300 orang ya, berarti 300 piring sekali makan kali 3, 900 piring. Kalau satu piringnya itu sudah 10.000, itu sudah berapa nilai ekonominya? Jadi tidak hanya ansih kita cerita Inggris, bahasa Inggris, tapi juga ada pemberdayaan ekonomi di masyarakat itu, termasuk juga yang anak-anak muda. Insya Allah kita bersama-sama dengan seluruh kepala dinas ya, kita bangun, khususnya mohon maaf karena saya sekarang sedang membidik kawula muda, bagaimana kemudian mereka punya kreasi yang bisa menghidupkan mereka sendiri. Oke Pak, ini kan sebentar lagi kita akan mau mendekati bulan suci Ramadan Pak. Kemudian juga di Pali juga akan ada pilkada ulang Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat Pali menghadapi dua momentum ini Pak? Dalam kesempatan ini kami apa pesan yang akan Bapak sampaikan? Iya, yang pertama hadirnya Ramadan kita sambut dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena Rasul mengatakan man faroha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang mereka merasa bergembira dengan hadirnya Ramadan, maka dia akan dihindarkan dari sengatan api neraka. Untuk itu, kita manfaatkan Ramadan semaksimal mungkin untuk beribadah. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum di siang hari, tapi kita mampu untuk mengekang nafsu kita, nafsu keserakahan kita, nafsu ketamakan kita, dan hal-hal yang negatif untuk kita. Kita jaga untuk itu.
Nah, di dalam sebentar lagi kita juga di tanggal 21 akan ada PSU pilihan pemungutan suara ulang. Alhamdulillah juga ini berada di bulan Ramadan. Kemarin kita mendengarkan dari KPU, Bawaslu bahwa ini juga menentukannya cukup sulit, tapi alhamdulillah ditentukan di bulan Ramadan di tanggal 21. Mudah-mudahan suasana Ramadan itu juga akan membentuk emosional ya para pemilih. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga luapan-luapan emosional itu tidak berlebihan dengan suasana Ramadan itu. Langkah-langkah kami pemerintah Kabupaten Pali sudah banyak, dari mulai mungkin sudah ada 4 tahapan dan ke depan ada 2 tahapan lagi. Yang tahapan pertama itu dulu kita kumpulkan kades-kades yang di situ ada PSU-nya bersama dengan camat, ya kan, itu kan di 2 kecamatan, di 3 kades dengan 4 TPS itu. Alhamdulillah sudah kita lakukan obrolan. Habis itu kita lanjut dengan pembicaraan camat, kemudian KPU, Bawaslu, kami. Kita rapat, kita juga lakukan koordinasi yang tujuannya adalah menjadikan PSU itu aman, damai, tentram, tidak ada masalah. Kemudian kita teruskan dengan rapat-rapat dengan Kesbangpol, kemudian dengan Polres. Habis itu sebelum itu kita rapat dengan Bawaslu, KPU. Kemudian yang keempat kita juga sudah rapat-rapat dengan Gakumdu, ada Kajari, ada Dandim, ada Polres, ada BIN termasuk di dalamnya gitu kan. Kita gitu kan. Untuk apa? Untuk menciptakan KPU yang sukses itu. Besok insya Allah ada Pak Gubernur, Pak Kapolda juga dalam rangka meninjau, menghimbau kepada masyarakat, menyapa masyarakat untuk melakukan PSU dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan kami mengisi dialog santai dengan channel Peta11.id. Oke, para penyinta Peta11.id, itulah tadi seputar ngobrol santai kita dengan PJ Bupati Kabupaten Pali. Semoga hal ini akan bisa mencerahkan masyarakat Pali khususnya dalam rangka mendekati bulan Ramadan dan juga dalam menghadapi PSU pada tanggal 21 yang akan datang. Sebelum kita menutup acara ini, kami mengharapkan kepada para pencinta Peta11.id agar subscribe, share, dan like channel. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.